kata pagar teh begitu horornya ya situasi UP itu, maka sebaik mungkin kita usahakan persiapan tersebut sematang mungkin kita laksanakan ya seserius mungkin atau se-enjoy mungkin supaya kita nanti bisa mengerjakan soal-soal UP ya seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya acara yang pertama yaitu bedah soal yang akan dibedah oleh Bapak Jati Al-Ghifari. Bu Jumlah apa Bila? Terserah. Oh, mangga. Mangga, ladies first. Tijar, sweet. Ladies first. Oh, ladies first, oke. Ladies first. Akan dibedah oleh Ibu Juminah. Kepada beliau waktu dan kesempatan diberikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengatur acara kesempatannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan malam ini saya membimbing jalannya diskusi ya, belajar bersama-sama membedah kisi-kisi dan soal UP. Di sini mohon maaf bukannya maksudnya menggurui ya, kita belajar bersama-sama. Saya pun untuk indikator malam ini berat banget. Nanti kalau misalnya ada kekeliruan mohon koreksinya ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk waktu saya share screen dulu. Tutup lah, can aja gini kan. Sudah tampil belum Pak Bu? Sudah Bu. Ya, untuk malam ini kisi-kisi yang akan kita bahas itu indikator nomor 57 sampai 63 ya Pak Bu. Baik, kita lanjut untuk kisi-kisi yang pertama yaitu indikator nomor 57. Disajikan narasi tentang kode dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mubrom dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Nah, takdir mubrom ya Pak Bu. Nah, kita lanjut contoh soalnya. Andi selalu berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Namun, ia mengalami PHK. Meskipun sedih, Andi tetap berusaha dan yakin bahwa ada hikmah di balik semua ini. Sikap Andi tersebut mencerminkan pemahamannya terhadap konsep titik-titik. A. Kode dan kodar secara umum. B. Takdir mu'alak dalam kehidupan. C. Ikhtiar manusia dalam menghadapi takdir. D. Takdir mubrom dan penerimaan terhadapnya. E. Hubungan antara takdir dan rezeki. Apa jawabannya Pak Bu? C. D. Ya, ada lagi lain? D. C dan D ya. D. Ya, baik. Kita lihat jawabnya. Kunci jawab. Ya, D.
Wis. D. Takdir mubrom dan penerimaan terhadapnya. Betul. Apa yang maksud Betul. Gimana Pak? Betul. apa yang maksud dengan takdir Bapak? Takdir apa? Mubrom. Mubrom. Nah ini takdir mubrom adalah takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Nah yang D itu jadi sikap Andi menunjukkan penerimaan terhadap takdir mubrom ya Pak Bu. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Jar tayang. Supaya bisa beres, tapi senormal mungkin ya. Kisi-kisi indikator nomor 58. Disajikan narasi tentang konsep kodo dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan contoh takdir mu'alak. Nah, sekarang mah takdir mu'alak. Alak. Yang belum Dan- tentu ya, Bu. Ya? Yang belum tentu terjadi ini. Mualak Ya, bukan yang bisa diubah. Jadi bisa diubah Oh iya. dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Soalnya, Andi sangat ingin lulus dengan nilai terbaik. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti bimbingan belajar dan berdoa. Pada hari ujian, Andi merasa yakin akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, konsep takdir yang paling tepat menggambarkan situasi Andi adalah A. Mualak. B. Takdir mu'alak. B. Mualak. Iya. B. Ya, B. coba kita lihat kunci jawabannya. Apakah betul takdir mu'alak? B ya? B. Ya, betul. Betul. 100. 100 ya. Jujur. Ya, sudah jelas ya apa Bu antara perbedaan dan takdir mu'alak Ibu. ya. Indikator nomor 59. Disajikan narasi tentang kodo dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah dalam konteks takdir Allah. Contoh soalnya. Andi selalu berdoa agar lulus ujian dengan nilai yang memuaskan. Namun, ia juga sadar bahwa hasil akhir ujian adalah ketetapan Allah. Setelah pengumuman hasil, Andi tidak lulus dengan nilai yang diharapkan. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan pemahaman Andi tentang kebebasan manusia dan takdir Allah dalam situasi ini? A. Andi merasa kecewa karena doanya tidak terkabul dan menyalahkan takdir atas kegagalannya. B. Tidak. Andi menerima hasil ujian dengan lapang dada karena yakin bahwa semua sudah diatur oleh Allah. C. Jadi Andi beranggapan bahwa kegagalannya murni karena kurangnya usaha belajar. D. Andi merasa bahwa kebebasan manusia tidak ada artinya karena semua sudah ditentukan oleh takdir. E. Andi tetap optimis dan berusaha lebih giat lagi pada ujian berikutnya sambil percaya pada ketetapan Allah. Apa jawabannya Pak Bu? B atau C, Bu? Ya, B dan C. Ya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Betul. Ya, Wani, Berhasil. tetap optimis dan berusaha lebih giat lagi pada ujian berikutnya sambil percaya pada ketetapan Allah. Jadi apa tadi? Tentang kebebasan manusianya ya terhadap situasi itu. Waduh, Jadi, salah ya, pilihan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang kebebasan manusia dan takdir Allah. Andi tetap berusaha, itu kebebasan manusia ya, berusaha sambil percaya pada ketetapan Allah atau takdir. Nah, ini menunjukkan sikap yang seimbang dan sesuai dengan ajaran agama. Berarti bukan B. Lagi. Bukan, tapi E. Wah, ini hampir samar nih. Dikecoh. Ngecoh. Terkecoh ya. Banget. Ya, Sudah jelas Pak Bu? jelas, Bu Jum. Lanjut. 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 Indikator nomor 60.
Aduh, ya mah berat ya takwilan. Mentakwil. Foto. Oh iya. Disajikan deskripsi pengertian tentang takwil. Mahasiswa dapat menentukan ayat Al-Quran yang mengandung takwil. Soalnya, di antara ayat-ayat berikut, manakah yang paling tepat jika ditafsirkan dengan pendekatan takwil untuk menghindari penafsiran yang literal dan dapat menimbulkan kesalahpahaman? Tuh, ayat iranya deskripsi nah. Jadi iya mah pokoknya mah yang tepat dengan menggunakan pendekatan takwil ya. Yang mana? Takwil. A. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala macam tumbuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 99. B. Sesungguhnya Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian beristiwa di atas arash. Quran Surat Yunus ayat 3. C. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah kami. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. D. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus, tempat mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. E. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang baik. Quran Surat Mana? B. Pas. Pertanyaannya takwil itu apa? Takwil itu kan mengganti apanya? Pertini ini takwil itu apa? Si Gana feelingna Pas. Pas. feeling emang kancing. Gitu kancing. D. Nah. Mungkin apa yang mengaitkan. Oke, helanya. D, terus jawabannya apa, D? Pas. Ya, kita lihat kunci jawabannya. Pas G70 lainnya. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia di atas arash. Nah, ini jadi penjelasannya. takwil kan naon gitu. Nih, jadi yang ayat B itu, ayat ini mengandung istilah beristiwa di atas aras, yang jika ditafsirkan secara literal dapat menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan arti jadi jelas gitu. Jelas. Oke, jadi kredit takwil tidak bisa jelas. logika. Dipetakeun deui gitu, dirincikeun deui. Butuh pemahaman jadi ayat-ayat yang berarti ayat apa sih mutasyabih ya, mutasyabihat. Iya, mutasyabihat. Yang Karena tidak Bu bisa Anis Kurlia mah bolong Pak Jati ngomong Sunda. Ya, lanjut ya Pak, Bu. Translate di bawah ini. Sudah paham ini Bu, Pak? Paham. Ya, lanjut. Belum. Kelas. Apa, Dedek? Belum paham, Bu. Gimana? Belum paham. Takwil. Takwil itu jadi pendekatan apa ya yang kalau kita menafsirkan itu harus apa ada penjelasan dari ulama atau gimana ya, jadi nggak bisa kita langsung tahu gitu. Jadi ayat-ayat yang maknanya itu nggak jelas gitu, hanya Allah yang tahu. Yang masih ambigu. Nah, itu Contoh. Contohnya itu yang tadi nih. Itu yang arasnya itu. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas aras. Bersemayam di atas langit. Nah, kira-kira apa? Jadi Allah bersemayam di atas langit gitu kan? Dan jadi itu ambigu. Berarti Allah di langitnya. Soalnya lihat deh ya teh. Eta teh bukan ayat mutasyabihat eta teh. Jadi kalau ini Bu, kalau ayat seperti kaf ha ain shad itu gimana? Muqatta'ah apa ya itu mah? Muqatta'ah. Jadi kan itu juga nggak ada artinya ya? Hanya Allah yang tahu. Yasin. Ya itu ayat muqatta'ah itu. Iya. Muqatta'ah kalau nggak salah. Sama ya?
Kalau nggak salah gitu. Takwil. Biasanya terang nu guru SMP kan terang biasanya. Mata kayak iya Guru aduh SD mah baru do. pembahasan indikator Iya, wajib. biasanya. Bu Anis kuliah. Iya Silakan mah kita dijawab. pesantrenan ya. Kuliah. Tolong Bu Anis kuliah penjelasannya Bu dakwah dan kayaknya nih gitu. yang lebih paham. Bu Adibah juga. Iya, Bu Nisa dia paham kalau Bu Khairul Nisa segana. Bu Ria juga kan guru SMP. Ah, Bu Ria, Pak. Iya. Jelaskan Bu Ria. Ironis. Nah kalah Kak Jelaskan Abi. Cici. Tahwil. Pak, saya juga kurang. Takwil adalah Oh, siap Bu Khair. Sabahul Khair. Bu dakwah kemana nih Bu dakwah? Bu dakwah mana ini? Bu Dakwah, ya ada acara Bu Dakwah. Oh, ada Tidak acara bisa ya. mengikuti. Bu Anis kabur. Bu Bu Adibah, silakan penjelasannya. Terang Pak. Ada orang ikut mangan. Belum Mengendi. ada. Iya, Gus Ali kemana ya? Pak Marus mungkin ada nggak? Ali kemana ya? Tuh, SMA. kegiatan Oh, menafsirkan iya, Pak Marus. sesuatu. Pak Marus. Harus belum hadir. Belum hadir. Abiasinan Pak Mahrus. Oh, gitu. Oh, beratisan iya malam ini mah iya. Ini katarna. Nanti Nanti ditandain dipercepat ya malam Jumat. Riwe, Bajati Riwe. Dipercepat malam Jumat. Oh nama. Udah, lanjut ini. Lanjut. Ya. Lanjut Nanti ya, kalau Bu. ada yang masih bingung mah, lah cari-cari sendiri ya. Saya juga bingung. Ya wis. Lanjut ayat ke-61. Aduh, ini malah lebih ini nih. Nah, mukamat. Disajikan contoh ayat muhkamat. Mahasiswa menganalisis karakteristik ayat muhkamat. Namun tak ayat muhkamat ya. Pak Dede, silahkan. Jadi kayaknya yang enggak ambigu ini mah. Ya, Pak Bu. Jadi yang enggak yang artinya itu enggak ada Jelas. Ayat jelas. muhkamat itu jelas. Ya, jelas. Tidak samar-samar. Nah, Anji. Anji. ya. Lanjut ya soalnya. Contoh soal. Alif Lam Ro, itulah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Surat Yunus ayat 1. Ini satu ayat ya, ya Pak Bu. Alif Lam Ro sampai yang mengandung hikmah itu satu ayat. Nah, berdasarkan karakteristik ayat muhkamat, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai ayat tersebut? Susah banget ini. A. Ayat B, jawabannya B. B. Idam. Idem. Baca dulu. B. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Yang lain? Gak ada. Pas. B ya, kita lihat. Wadibah nurutan Abi. Iya, B. Ayat tersebut merupakan ayat muhkam karena mengandung huruf-huruf muqatta'ah. Jadi ayat Abu. Tadi muqatta'ahnya kan itu dibahas hurufnya. Nah, iya ya. Jadi C-nya ayat muhkam seringkali ditandai dengan adanya huruf-huruf muqatta'ah, tandana itu di awal surat. Meskipun makna pasti dari huruf-huruf tersebut, huruf muqatta'ah, masih menjadi perdebatan, namun keberadaan huruf-huruf ini menjadi salah satu indikator bahwa ayat tersebut termasuk dalam kategori muhkam. Itu Pak Bu. Puyeng nggak? Puyeng Bu. Ngerti, euy. Iya nih, aduh. Memang sepumpur ayahnya ke modulnya. Ayah. Ayah apa Mulai kita? hadis. Ayah. Oh, mustasabi. Ayah. Siri Kita ya ada orang yang kebluk, GPT. macana kebluk. Ngaresum ge GPT jadi nggak maca acan. Hayang we penteuna arageng macana mah alim. Hata. Nah, Pak Dede, begitu mah. Gimana? Pak Bu lanjut atau gimana nih? Lanjut. Tuh, guys. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut pas ya. Ya pas B-nya lah. Lo cari sendiri wengke. Baca lagi modulnya yuk. Lanjut indikator 60. Modul yang mana Bu?
Bu, maaf. Yang mana ya? Quran hadis kayaknya. Quran hadis. Disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Mahasiswa mampu menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu merupakan bentuk dari penafsiran secara bi'al-ro'i. Naon deui eta nya euy Gusti nu agung. Soalnya, cermati ayat dan tafsir berikut. Ayatnya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan alasan yang hak. Nah, itu surat Al-Isra ayat 3. Tafsirnya, ayat ini melarang pembunuhan manusia secara sembarangan, kecuali dalam keadaan darurat, seperti membela diri atau dalam perang yang dibenarkan oleh agama. Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai jenis penafsiran yang digunakan? A. Penafsiran tersebut menggunakan metode tafsir bil ma'thur karena mengacu pada hadis dan pendapat sahabat. Itu gimana yang A? Mungkin Pas lah tuh. ya udah. B. Penafsiran tersebut menggunakan metode tafsir bil ro'i karena didasarkan pada pemahaman akal dan logika semata. C. Bisa jadi. C. Penafsiran tersebut merupakan kombinasi antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i. Bisa jadi. Penafsiran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tafsir bil ma'thur maupun tafsir bil ro'i. Bisa jadi. Tidak. Bisa jadi tidak. Penafsiran tersebut merupakan bentuk penafsiran yang keliru karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Yang mana Pak Bu? Yang B. Yang B. Pas ini mah Bu. Pas. B. Yang lain? B. B. 70. B. Apakah B? 1, 2, 3. Jadi Saur abi G C, saur abi G. kombinasi antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i. Penjelasannya. C. Bojom tuh jelaskan atau yang itu tafsir bil ma'thur dan bil ro'i jelaskan. Ya kayaknya yang C itu. Penafsiran tersebut merupakan kombinasi antara tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ro'i. Penggunaan konsep alasan yang hak merupakan bentuk ijtihad yang didasarkan pada pemahaman akal. Jadi bil ro'i itu yang pemahaman akal dan logika, Pak. Ya. Nah, namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip umum dalam Islam yang berkaitan dengan larangan membunuh, yaitu tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir bil ma'thur berpedoman pada prinsip-prinsip umum dalam Islam. Ya, prinsip umum dalam Islam itu Campuran. Ya. Bil ro'i mah pemahaman akal dan logika gitu. Akal dan logika, ya. Umum dan logika gitu. Gimana Pak? Pak Jati? Pas. Bagaimana Pak Bu ini? Sudah? Pas. Pasnya berat pisan. Lanjut. Ya perlu ada kuliah Mas saya. Ya bingung anu kieu teh. Duh, berat. Ustaz Ali sepertinya Iya, harusnya Pak Mahrus nih, bener. Lanjut indikator 63. Disajikan teks tafsir ayat Al-Qur'an. Mahasiswa dapat membedakan antara tafsir ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudu'i secara tepat. Contoh soal. Jadi ada 2 teks ya Pak Bu ini. Yang teks A. Ayat ini turun di Mekah pada masa awal dakwah Rasulullah. Kata kolbu di sini merujuk pada hati manusia yang keras dan tertutup dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bahwa hati yang demikian akan sulit menerima hidayah. Ayat ini memberikan peringatan kepada manusia agar selalu menjaga kebersihan hati. Itu yang A-nya. Teks B-nya. Dalam Al-Quran, tema tentang hati manusia dibahas secara mendalam. Hati manusia digambarkan sebagai tempat tertanamnya iman, amal, dan sifat-sifat tercela. Ayat ini bersama dengan ayat-ayat lain yang semakna, menunjukkan pentingnya menjaga hati agar selalu bersih dan terbuka terhadap kebenarannya. Pertanyaannya, berdasarkan kedua teks tersebut, manakah yang merupakan contoh tafsir dengan metode maudhu'i? Pas. Teks A, karena fokus pada penafsiran satu ayat secara mendalam. B, teks B, karena menggabungkan beberapa ayat dengan tema yang sama. C, kedua teks sama-sama menggunakan metode maudhu'i. D, kedua teks sama-sama menggunakan metode tahlili. E, tidak dapat ditentukan. Apa Pak Bu? Tidak dapat dikerjakan. Aduh. Tidak dapat dijawab. Oke, kita lihat. B. Apa Boni? B. B, ya. Siap, dikunci. Kita lihat jawabannya. Teko. Yeay, Bu Ani nyetel modul ini. Nah, Bu Ani chat GPT. Soalnya ini chat GPT mah, chat GPT. Penonton, tengopek. aduh, hebat. Teks B, karena menggabungkan beberapa ayat dengan tema yang sama. Nih, Pak Bu, perbedaannya. Jadi, metode maudhu'i itu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, lalu menganalisis secara komprehensif. Kalau metode tahlili, menganalisis ayat secara individual, memperhatikan konteks turunnya, struktur kalimat, dan makna kata per kata. Jadi tadi yang kalau teks A itu berarti metode tahlili. Tahlili. Kumaha Bu? Jelaskan Bu, jelaskan. Kan tadi yang Teks A A, itu, teks A, teks A, yang teks A. A itu ayat ini turun di kota Mekah, yang kayak gitu kan. Terus itu ada tahlili. kayak gitu. Jadi itu tahlili. Tuh, Jadi per kata. jadi konteks turunnya ayat, struktur kalimat, dan makna kata per kata. Individual. Tahlili. Kalau Kalau metode metode maudhu'i itu mengumpulkan Ayatnya beberapa yang ayat sama temanya ya. yang sesuai dengan tema lalu dianalisis secara komprehensif. Nih yang B. Dalam Al-Qur'an, jadi ini udah disatukan ini ya. Jadi tema tentang hati manusia dibahas secara mendalam. Hati manusia digambarkan sebagai tempat tertanamnya iman, amal, dan sifat-sifat tercela. Ayat ini bersama dengan ayat-ayat lain. Tuh kan, jadi digabungkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang semakna menunjukkan pentingnya menjaga hati agar selalu bersih dan terbuka terhadap kebenaran. Itu Pak Bu. Di merge kemarin Pak Dede. Iya. Oh iya betul. Metode maudhu'i itu di merge ya. Ini bener. Digabungkan. Gabungkan. Tapi dengan tema tertentu yang sama. Itu. Oke, lanjut. Ya. Lanjut sudah Wah, selesai. yakin. Thank you. Jangan lupa ngopi. Sudah ngopi Bu, Pak? Belum. Ngopi masih. Dewis ya. Terima kasih Bu Jo Mina yang telah memaparkan. Sama Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan ya Pak Bu. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jom, Ya, iki Bu Jom berarti membahas modul berapa wae Kiai? Kurdis juga nih ya, Mas. Kurdis kayaknya Kurdis kotak. Kurdis. Kayaknya Kurdis. Kayaknya Kurdis. Iki agak lumayan mendalam. Oh iya, kita harus benar-benar buka yang itu. Iya. Profesional padahal itu ya. Bedah modul judulnya. Dibuka. Plus sejarah juga kemarin agak lumayan. Ngeblank. SKI. Iya bener Pak, kayaknya Quran hadis. Quran hadis.
Yang KB1 kayaknya metode. Inggih. Metode yang muhkamat mutasyabihat KB1 Quran hadis, Pak. Siap. Oh, mantap. Siap. Oke, terima kasih Bu Jum. Nanti di print Ya. Bu Jum. Oke. Ya, sok mangga di print 2 rim minimal. Hayo he ngeprint Pak Dede. Iki modalnya Modal madil. ya. Gesek. Baik, terima kasih Bu Jum. Kita next orang yang kedua, materi yang kedua, pedah yang kedua, yaitu Mari dari Pangandaran Bahaya, kalau tahu. Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Kepada beliau dipersilahkan seluas-luasnya, jangan terlalu penting masih panjang waktu. Siap. Jam 11 sudah sore. Sat Pak Jati mah. Sat. Atur nuhun Al-Mukarram pakai haji. Silakan Bapak Pak Jati di bedah soalnya. Atur nuhun Al-Mukarram. Siap. Monggo. Salah. Salah. Asyik. Semua kaki di atas. Lagi. Breaking ini. Breaking ya. Mulai. Oh, sedikit memburian. Dan guys. Dan guys. Wow. Keren. Pramugara. Wah. Model majalah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayya binan nashkuru syukron kasirun alladzi qad ata'ana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'an fadal makan al mubarak amin. 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 Rekan-rekan ya, Doa. saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan membahas tugas bedah kisi-kisi soal UP ya. Yang indikator nomor 64 sampai 70. Ya, siap. Ulang Arabna. Oke, berapa kali keluarkan aja si iya. Bahaya ke loba nu ngundang. Nah, langsung saja kita gaspol untuk indikator yang nomor 64 ya, disajikan data tentang ragam kitab tafsir Al-Quran. Mahasiswa mampu mengidentifikasi 3 jenis kitab tafsir, maudu'i serta alasannya. Nah, jadi tadi ini hukum karena serta alasannya Pak Dede. Iya. Nah, pertanyaan ini kelihatan? Iya. Perbesar, Pak. Perbesar. Terus. Maning. Nah, seorang mahasiswa sedang mempelajari berbagai jenis kitab tafsir Al-Quran. Dia menemukan bahwa ada beberapa kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tafsir maudu'i, yaitu metode tafsir yang mengkaji Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, mahasiswa tersebut ingin mengetahui kitab mana yang menggunakan metode ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang satu tema spesifik dalam Al-Quran. Nah, manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh kitab tafsir maudu'i dan mengapa? A. Kitab tafsir Jalalain
karena kitab ini mengkaji ayat Al-Quran berdasarkan urutan mushaf dan memberikan tafsir singkat setiap ayat. Yang B, tafsir Ibnu Katsir, karena kitab ini memadukan penafsiran ayat dengan hadis dan riwayat dari sahabat serta tabi'in. Yang C, tafsir Al-Maududi, apa ya tafsir Al-Maududi? Karena kitab ini berfokus pada tema sosial politik dan menganalisis konteks modern berdasarkan ayat tertentu. Yang D, tafsir ayat-ayat ahkam, karena kitab ini mengkhususkan pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan mengelompokkannya berdasarkan tema hukum yang dibahas. Nah, silahkan. Apakah ada yang tahu? Kayla, mikir lah. Ya, silahkan. Ini soalnya rada mumet ya? Iya Pak, 2 menit. Ya. Orang masih mantel satu pun. Atau setel yang dutnya ya. D lah. Abi D. Tuh. Aku C. B. Idem. B. Nah, Mana? D. ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, dan Pak Dede menjawab E. Bentar, kita lihat. D. Jawabannya D. D. Ayat-ayat ahkam. Kenapa D benar? Nah, karena tafsir ayat-ayat ahkam ini adalah contoh tafsir Maudhu'i yang secara khusus membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah, Oh iya, kan satu tema tadi ya ke Maudhu'i itu. tafsir Maudhu'i ini mengkaji tema-tema tertentu. Nah, Iya, dengan benar-benar. mengelompokkan ayat-ayat yang relevan. Nah, yang salahnya dibaca apa ulah ya? Berarti ayat-ayat ahkam itu masuk ke Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i gitu. Masuk Nama dengan kitabnya kayaknya tuh, Bu. Nama kitabnya. Kitab tafsir ayat-ayat ahkam. ayat itu tafsir eta. Ya, berarti ahkam itu masuk ke tafsir Maudhu'i gitu. Iya, Nanti ruang lingkupnya ke situ gitu. Betul, Bani. Ya. Nah, kita lanjut, Pak Dede. Kela, Pak, baca. Ninggalin C, Pak, ninggalin C. Siap. Maududi, tadi nanya Maududi Nah, ayat yang C, Al-Maududi, salah satu tafsir Al-Maududi menggabungkan tafsir monomer J tadi. Dengan analisis konteks luar modern. Politik. Nah, Ibnu Katsir itu tadi Pak Dede. Tahlili. Tahlili man kemerje, Pak. Mahiji. Ya, emang salah kita tadi Pak Dede. Saya ngajawabna tahlili. Ih, ini salahnya emang berarti salah. Yang lain. Lanjut. Kalah. Tafsir. Kenapa direkam, Pak? Jadi rekam ini direkam. Sip. Oke lah, lanjut. Siap. Lanjut. Nanti bisa dikirim ininya, guys. Tenang, guys. Nah, sip. Kirim. Selanjutnya, indikator nomor 65. Dideskripsikan contoh-contoh interaksi muslim dengan non-muslim dalam kehidupan sosial di suatu daerah. Mahasiswa dapat menilai tindakan atau perbuatan yang tepat perbuatan yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi. Nah, jadi ia bisa memilah memilah dan memisahkan perbuatan yang tepat dan tidak tepat menurut itu dina indikator teh. Nah, langsung ke pertanyaan.
Soalnya di sebuah daerah terdapat berbagai contoh interaksi antar komunitas muslim dan non-muslim dalam kehidupan sosial. Beberapa contoh interaksi tersebut meliputi bekerja sama dalam kegiatan sosial, saling membantu dalam keadaan darurat, serta menghormati perbedaan keyakinan. Namun tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai wujud toleransi. Dari contoh berikut, manakah yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi antar umat beragama dan mengapa? Ya, A. Seorang muslim mengajak non-muslim untuk berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Besar Agama Islam dan memaksa dan memberi tekanan psikologis. B. Seorang muslim dan non-muslim saling membantu dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar mereka tanpa mempertimbangkan latar belakang agama masing-masing. Yang C. Komunitas muslim mengadakan acara buka puasa bersama dan mendukung komunitas non-muslim untuk turut serta menghormati perbedaan keyakinan mereka. Yang D. Seorang non-muslim secara sukarela menawarkan bantuan untuk menjaga keamanan saat umat Islam melaksanakan sholat Jumat di masjid. Nah, monggo. Yang tidak tepat ya. Ya. Tepat. Nah, jeng. Jawabannya A. Betul. Nah, kenapa? Karena tindakan yang tidak tepat dikategorikan sebagai wujud karena mengajak seorang untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan dan memaksanya. Kata kuncinya memaksa, memaksa atau memberikan tekanan psikologis. Berarti kan tidak termasuk dalam toleransi, kan paksaan ya namanya. Dede lanjut. Indikator nomor 66. Disajikan deskripsi yang terkait dengan 5 syarat hadis sahih, Pak Dede. Mahasiswa mampu mengkritisi makna kata sikoh sebagai satu syarat kesohihan hadis berdasarkan ilmu hadis. Cuma Pak Dede ahlina sigana. Nah, indikator soalnya ini dalam ilmu hadis terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah hadis dapat dianggap sahih, yaitu sanad bersambung, perawi yang adil, perawi yang dobit, tidak ada syad atau janggal, dan tidak ada ilat atau cacat. Nah, salah satu syarat yang penting dalam menilai kesohihan hadis adalah bahwa setiap perawi harus sikoh atau terpercaya. Nah, namun makna dari kata sikoh ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan ulama hadis. Di antara pernyataan tersebut, manakah yang paling tepat menggambarkan kritik terhadap makna kata sikoh sebagai syarat kesohihan hadis? Coba A. Sikoh arti seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya dan ketakwaannya, tetapi penilaian ini bisa subjektif karena tergantung pada opini ulama tersebut. B. Sikoh mengacu pada perawi yang memiliki hafalan yang kuat dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis, sehingga standar ini terlalu tinggi dan sulit dipenuhi oleh kebanyakan perawi. C. Sikoh hanya berarti bahwa perawi tersebut pernah belajar dari seorang ulama terkenal, namun tidak mempertimbangkan aspek akhlak atau karakter perawi tersebut. Dan D. Sikoh digunakan untuk menggambarkan perawi yang dikenal di kalangan sahabat, tetapi tidak selalu menjadi perawi dari generasi tabi'in, sehingga menimbulkan bias dalam penilaian hadis.
Ustaz Mahfuz. B. 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 Nah, jawabannya B. Baca dulu B. B. Jeng jeng jeng. Bebek. Bebek. Oh, Karena kritik yang tepat terhadap makna sikoh ini sebagai syarat kesohihan hadis memang mencakup kejujuran dan ketakwaan perawi, tetapi penilaian terhadap kejujuran dan ketakwaan seorang seringkali bergantung pada opini subjektif dari ulama tertentu. Ini berarti bahwa ada kemungkinan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai apakah seorang perawi dapat dianggap sikoh atau tidak, yang dapat mempengaruhi penilaian kesohihan suatu hadis. Karena bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, betul sikoh mah itu. Yang kuat hafalannya mah kalau nggak salah Dobit ya. Ya, Adlun Dobiton gitu ya. Adlun Dobiton. Ya, of course. The next. Course. Yes. Makan bis. Next. Makan berkeladaan. Makan bis jadi of course. Okay, ladies and gentlemen, the next question number indikator. Tafadhal, alaihi masykuran. Indikator berapa ini Pak Dede? DS setiapnya mantap. Indikator 67. Pak Jati kapan eta ka Paris? Pengajakan. Biasa kemari disajikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus sebagai hadis doif. Nah, hadis doif, Ibu, itunya ya kata kuncinya. Doif berarti lemah. Betul. Nah, mahasiswa mampu mengkritisi alasan hadis tersebut, tetapi dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu. Baik, pertanyaannya. Nah, lihat. Diberikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus hadis doif berikut ini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya mencari ilmu muslimin. Meskipun status hadis doif ini lemah, banyak ulama yang tetap menggunakan hadis ini sebagai dasar hukum pentingnya mencari ilmu. Di antara banyak pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menjelaskan mengapa hadis doif ini tetap dijadikan dasar hukum dan apa alasan ulama tersebut menggunakannya? Hadis doif ini mengandung makna yang sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang sudah diperkuat oleh banyak dalil lain, sehingga kelemahan sanadnya tidak mengurangi makna positif yang diajarkan. B. Hadis ini dianggap doif karena perawi yang meriwayatkannya tidak dikenal, namun tidak ada alasan kuat lainnya yang melemahkan hadis ini. C. Meskipun hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama karena ada riwayat lain yang menyebutkan hal serupa, dan ini menunjukkan adanya konsensus di antara para perawi. Yang D, hadis ini meskipun doif tetapi tetap digunakan karena tidak ada hadis lain yang lebih kuat yang membahas tentang pentingnya mencari ilmu dalam Islam. Silakan. Idem. Mas Bro. Aing baru stick eta teh lah aing. Jawabannya betul sekali. Iya, benar pasti. Meskipun berstatus doif, isinya mengandung makna yang sejalan dengan ajaran Islam. Betul. Nanti di share bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Mantap. Siap.
Mantap, lanjutkan. Nah, indikator nomor 68, 68. Bahasa Arab lah naon? Pada deh, pada deh. Sejarah apa? Sitatun. Guru PAI ya. Duh, bahasa Arab lah naon? Tamannya. Sama. Tamannya. Ya Pak Ridwan pingsan apa? Sikti Nggak ada, Pak Ridwan. Sama nih atau Sitina. Aduh. Wah, Siap. betul. Muntah tadinya ayat Tadi apa benar tuh barunya. salah ya. Oh, tadi Betul we. Da aya eta enggak? Ayo bahasa Arab. Nah, nomor 68 disajikan satu hadis diriwayatkan Abu Dawud tentang keutamaan orang yang berilmu atau ulama dan pencari ilmu. Mahasiswa dapat mengidentifikasi keutamaan ulama dan pencari ilmu yang terdapat dalam kandungan hadis tersebut. Lanjut, pertanyaannya. Dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Hadis ini mengandung banyak hikmah tentang keutamaan ulama dan pencari ilmu. Berdasarkan hadis tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keutamaan ulama dan pencari ilmu menurut kandungan hadis? A. Ulama dan pencari ilmu mendapatkan kemudahan jalan menuju surga karena dianggap sebagai pejuang di jalan Allah yang langsung diperhatikan oleh para malaikat. B. Pencari ilmu mendapatkan perlindungan khusus dari malaikat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki status lebih tinggi dari para ulama. C. Allah memudahkan jalan menuju surga bagi mereka pencari ilmu dan para malaikat merendahkan diri sebagai tanda penghormatan terhadap usaha para pencari ilmu. Bukan para pencari wanita, Pak Dede. D. Keutamaan ulama dan pencari ilmu terletak pada fakta bahwa mereka mendapatkan ilmu langsung dari Allah dan malaikat menjadi saksi dari proses pembelajaran ini. Tunggu. A. Tong. Teng tong. Teng tong. Ancol. Ancol apa? Ancol. Oke, pertanyaannya dikunci. Oke, Allah memudahkan jalan menuju surga bagi mereka yang mencari ilmu. Betul, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Dede Trione MPD SPD MHUM. Penjelasannya karena sesuai dengan kandungan hadis yang menyebutkan bahwa Allah memudahkan jalan menuju surga. Nah, bagi mereka yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Hadis tersebut juga menyebutkan bahwa para malaikat itu meletakkan sayap mereka. Merendahkan apa meletakkan ya? Meletakkan sayap mereka sebagai tanda penghormatan terhadap para penuntut ilmu. Baik, yang salahnya mungkin nanti bisa ini dulu dibaca lagi lah. Itu kebanyakan lagi titik-titiknya yang salah. Lanjut. Ada suara burung. Lanjut. Ada suara burung. Iya, indikator nomor 69. Serti. Serti seba. 69. Gara-gara makan steak Pak Baliut Pak Dede. Seriusna.
Tadi ngicipan anu Pajati sih. Iya, ketepaan ya. Gana. Biasanya makan tempe, ngadedak makan steak. Asin. Nah, indikatornya Saya kan masak mah yang kawin disajikan. saya. Oh yang kawin deui. Saha eta teh? Boboan Anda teh. Gua Ih, baterena, kira baterena, udah dicak, buan cek dap di paus. pelanggaran nih. Iklan sebentar iklan. Bubar. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Jika mampu Anak yatim. Deh, iya bab paling Al-Maun ini mah ya surat Al-Maun. Ujian Pak Dede eta mah. Indikatornya disajikan dalam satu hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Mahasiswa mampu menentukan kedudukan hukum dalam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Student. Baik, pertanyaannya. Yuk. Jereng jeng. Yes. Nah, baik saya baca. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkannya keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kedudukan yang mulia bagi mereka yang menanggung anak yatim. Berdasarkan hadis tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kedudukan hukum dalam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim dalam Islam? A. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim adalah wajib bagi setiap muslim. Karena ini adalah perintah langsung dari Rasulullah dan memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam syariat Islam. B. Bisa jadi. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim adalah fardu kifayah. Artinya, sebagian muslim melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka seluruh umat Islam berdosa. C. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim adalah sunnah muakkad, yaitu anjuran yang sangat kuat dan mendekati wajib, karena manfaat yang besar diberikannya dan pahala yang besar dijanjikan Rasulullah. C. D. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim dianjurkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dan kemampuan, dan hukumnya mubah jika tidak mampu melakukannya. Monggo. Pak. D. Dodol. Cendol. Kita lihat. Jeng. Ya. C. Betul, karena menanggung beban atau biaya hidup anak yatim itu dianggap sunnah muakkad, ya. Jadi sangat dianjurkan dalam Islam meskipun tidak wajib secara mutlak seperti perintah-perintah lainnya seperti sholat dan lain-lain. Tapi Rasulullah menekankan pentingnya amal ini dengan menjanjikan kedekatan di surga bagi mereka yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak wajib, ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dan sangat dihargai. Nah, begitu anak-anak. Iya, fotonya sih gak pemain bola ya. Guys. Mahal ya bun-bunan. Kedinginan itu mah. Nah, yang indikator nomor terakhir ya. Nomor 70 anak-anak. Seven. Zero. Lain bintang zero. Aduh, guru bahasa Inggris menangis lihat ini. Mam. Kaning kana YouTube kan. Makanya live-nya. Dua PI 24 yang ada pinter Inggris. Harus Bu. Ya,
Tadi nepi ke teu ya teu bisa maca B E gara-gara makam BF seteak disajikan narasi konseptual terkait fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut para ahli atau ulama hadis. Mahasiswa dapat mengkritisi makna takkid Alkitab dalam kajian ulumul hadis. Nah, ulumul hadis kita modul seberapa? Sebenarnya Quran hadis kene. Kurdis Kene berartinya. Iya, kurdis kene. Pertanyaannya, jereng para ulama hadis berpendapat bahwa salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah takkid Alkitab atau penegasan terhadap isi Al-Quran. Dalam fungsi ini, hadis berperan untuk menegaskan kembali perintah, larangan, atau informasi yang sudah disebutkan. Hadis berperan untuk belikan deh dibaca nak. Yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tanpa menambah atau mengurangi maknanya. Misalkan hadis yang menyebutkan tentang kewajiban sholat 5 waktu sebagai penegasan terhadap perintah sholat dalam Al-Quran. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mengkritisi peran fungsi takkid Alkitab dalam konteks kajian ulumul hadis? A. Takkid Alkitab memperkuat legitimasi hadis sebagai sumber hukum Islam karena menegaskan perintah-perintah Al-Quran yang mungkin kurang jelas bagi sebagian orang. Namun fungsi ini dapat dianggap kurang inovatif karena hanya mengulangi apa yang telah ada. B. Fungsi takkid Alkitab dianggap penting oleh semua ulama karena hadis yang mengulang perintah Al-Quran dianggap sebagai konfirmasi yang telah menambah kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang lebih tinggi. Yang C. Sebagian ulama mengkritik fungsi takkid Alkitab karena menganggap bahwa fungsi hadis ini tidak diperlukan sebab Al-Quran sendiri sudah jelas dan lengkap sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Yang D. Takkid Alkitab diakui oleh ulama sebagai fungsi yang memberikan inovasi dalam kajian hukum Islam karena memberikan perspektif baru terhadap ayat-ayat Al-Quran. Monggo. A. Col. Idem. Acol, botol, cotol, dotol. Atok. Nah, Atok. Lihat jawabannya. Jeng A, betul. Atok cerenyong. Kita memperkuat legitimasi hadis sebagai sumber hukum Islam karena menegaskan perintah-perintah yang mungkin kurang jelas. Betul sekali. Dengan menegaskan dan memperjelas perintah-perintah dalam Al-Quran, namun kritik terhadap fungsi ini muncul karena dianggap hanya mengulang tanpa memberikan tambahan informasi yang baru atau berbeda. Mungkin cukup sekian dari kami. Sekian dan terima gaji. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana atuh gajina? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pajate nu Arab tadi awal diulang nu Arab. Arab mana? Mukodimah. Lah bisi ieu pada teh bisi loba nu ieu ngondang ke. Mantap Baik, terima kasih Pak Jati yang telah memaparkan bedah membedah ya persoalan-persoalan. Saatnya membedah malam Jumat. Ya. Itu Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada yang tadi bisa hadir. Yang nggak bisa hadir ini nggak terima kasih nih. Bu Adibah mana Bu Adibah? Hadir tadi.
Kasihan. Body belum terkuat, body kita belum Jumat. Apakah apakah? Nah, pas di mau kena. Langsung kan. Asli kalau nggak mau kena heula apa Dede? Oh iya, Jadi masa situ. ibadah heula. Oke. Ada yang perlu dibicarakan Bapak Ibu? Besok Ada, kegiatan tapi mungkin tutup apa teh jangan direkam. Iya. Direkam. Bu Anis bisa. Bu Anis, apakah Bu Anis kuliah? Apakah ada pertanyaan terkait tadi acara kami di Apa kabar Bu Anis? Tak lama. Bu Anis kuliah kenapa diem-diem bae tok? Maaf, ini tadi nyambi sama dan anak les. Oh, mantap. Tuh Pak Jati contoh malam Jumat les. Contoh. Enggak, gara-gara badalin suami keluar, jadinya aku yang lesi. Aduh, malam Jumat ditinggal suami lagi. Malam Jumat masih ditinggal. Simbiosis mutualisme Pak Jati tah. Curhat malam Jumat ditinggal. Nah, iya. Ngenes ini. Besok jam berapa Pak Bu? Kan hari Jumat, 10:30 keburu Jumatan. Oh iya. Apa tuh yang bagian siapa nih besok? Varian. Cung. Varian. Apa, Dek? Varian sama siapa Varian? Pagi atuh pagi-pagi lah. Pagi-pagi yuk. sama saya, Bu. Oh, Bu Desi, oke. Kalian sama saya. Oke, Bu Desi, siap. Monggo. Pagi-pagi Jam jam- 7 tuh. Jika Pak Ibnu. Pesertana Pak Jati ngalira mangga abi pada bobo. Apa tos Jumatan sok atuh. Jam kita cuma turu. Nah, eta Betul Pak Dede betul. Pagi-pagi bae lah. masuk siang. sekolah be biasanya jam seberapa? 7:30. 9:08 ya. 9 weh. Wah, Bu Ani jauh, Bu Ani. Apa? Boleh jauh mah. Di sekolah jam 7 sudah teng, Bu Ani. Iya, maksudnya dibukanya jam 8:30 aja. Bukan naon Bu Ani ya, kela bukan naon ya. Udah membedah. Pak Jati bae konek lah. Menjurus. Sat-set wis pilih rampung. Kan kalau pagi mah meren ngisi dulu ke ruangan ke kelas dulu. Kalau pagina ke kelas dulu. Ye, Baru kita buka gitu. buka itunya bedah soalnya Pak Jati. Oh, udah soal toh. Muria mah enggak ada eta. Tadi Pejati ngobrol lawan. Masalahnya abi pernah ditegor di sekolah. Mumpung ada Pak Mahrus, Langkung eta bisa aya tadi deh. Langkung. ya. Mumpung ada Pak Mahrus tadi itu ada pertanyaan tentang apa yang agak sulit Bu Jok. Nah, Lili mau doi. Takwil mau doi.